This is Narzet Podcast. Have a listening. Kemudian berikutnya apa ya? Mungkin kalau yang agak level sedikit berat itu kita berdiaspora influence itu untuk kalau yang level official tuh diplomat ya. Diplomat bagaimana kita mempengaruhi dunia, mempengaruhi global itu lewat rapat-rapat PBB, sidang-sidang PBB gitu ya. Karena kan tidak sedikit yang menyerang negara kita gitu ya. Misalkan dulu yang sempat heboh, walaupun hebohnya cuman heboh short term aja, kayak waktu itu ada negara-negara dari Vanuatu ya. Vanuatu tuh apa sih, area Oseania ya. Zona Oseania yang satu area sama negara-negara kecil kayak Kepulauan Solomon, sebelah-sebelahnya Selandia Baru lah ya, Kepulauan Solomon, Samoa ya, Samoa. Negara-negara itulah ya yang rasnya masih ras Melanesia ya. Vanuatu apa gitu-gitu ya. Solomon apalagi sih, gue lupa. Ya pokoknya itulah. Kan waktu itu pernah nyerang Indonesia karena katanya terjadi banyak ketidakadilan di Papua dan sebagainya kan gitu kan. Mereka kan karena sebenarnya mereka kan pengen provinsi Papua itu terpisah dari NKRI gitu. Nah, kemudian ada diplomat Indonesia perempuan orang Batak gitu. Dia counter diplomatnya orang Vanuatu ini gitu dengan tapi kan maksudnya perjuangan kan nggak sampai situ gitu ya. Perjuangan masih panjang. Dan kita perjuangkan dan kita lawan itu kan banyak hal gitu ya. Dan terutama misalkan soal environmental gitu ya. Nah, kita kan Indonesia ini kan lingkungan wilayah alamnya itu kan sudah banyak yang rusak, dan kita perlu memperjuangkan supaya tidak dirusak oleh bangsa asing dan juga bangsa sendiri gitu ya. Itu juga kan kita perlu speak up dan stand up di sidang PBB atau di apapun lah acara-acaranya PBB gitu ya, United Nations. We have to speak up and stand up in front of United Nations occasions like like meetings, what we call it, for the top meetings like summit yeah, okay, summit events or something like that. I don't memorize and I don't explore it yet. Ya jadi itu ya, jadi kita bisa menginfluence, kita bisa mempengaruhi orang-orang terdekat kita, kenalan kita, teman kita di luar negeri sana misalkan, atau orang lain yang baru kita kenal. Atau misalkan kita kalau turis yang ke Bali kan berarti udah tahu lah ya, walaupun ada beberapa juga yang bego gitu, nggak tahu mereka tuh lagi di Indonesia, taunya Bali doang gitu. Mereka pikir Bali tuh negara gitu ya. Tapi ya kalau misalkan lagi ketemu mereka gitu ya, ngobrol aja gitu. Dan tidak sedikit ya, dan gue perlu take note juga, tidak sedikit gue juga pernah dulu udah lama banget, 2016 liburan ke Belitung, ketemu orang Amerika, anak-anak muda Amerika. Emang waktu itu lagi ini aja sih, lagi iseng aja pengen deketin cewek-cewek Amerika gitu ya. Kita ajak ngobrol ya, mereka jawab, gue ajak ngobrol, gue agak ini bahasa Inggris of course gitu ya. Dia jawab gitu, oh ya, yeah, from Jersey, New Jersey or something like that gitu ya. Oh yeah, so how's it? Oh, so you're from USA gitu ya. Also you're from the United States gitu. Yeah, we're from United States gitu. Tapi memang ada satu sisi yang gue lihat kayaknya mereka juga merasa jaga jarak, atau kayaknya mereka merasa superior atau apa gitu. Jadi mereka juga nggak terlalu peduli dengan apa yang gue lagi approach gitu ya. Atau mereka agak-agak sombong lah ya, istilahnya agak-agak belagu juga gitu. Jadi ya jangan berkecil hati. Kalau kalian mencoba, misalkan suatu saat kalian pengen, oh ya kayaknya apa yang dikatakan Zer ini menarik juga dan pengen gue coba gitu ya. Everywhere you are gitu. Inside Indonesia or outside Indonesia gitu, domestic or foreign. Gue mau coba gitu,
ngobrol, berkomunikasi, influence segala macam, make some awareness about Indonesia, especially what you want gitu. Dan ternyata yang lu temukan ada sedikit deadlock atau mungkin orang itu nggak resisten gitu. Siapa sih lu gitu dalam hati mereka mungkin gitu ya. Atau ya belagu atau menolak gitu, menolak secara halus ataupun secara langsung atau apa gitu. Ya jangan berkecil hati gitu ya, coba lagi aja dengan orang lain gitu. Karena memang banyak juga mereka yang sombong gitu ya, sombong belagu, terutama Amerika ya. Karena mereka merasa superpower, superior. Ya, kalau kata Coach Justin di YouTube channel, dia bilang yang gue temukan memang kenapa Amerika selalu terlihat nomor satu, karena PD-nya mereka ya, percaya diri mereka tuh nomor satu di dunia. Belum pernah gue lihat ada orang sepede orang Amerika. Dia udah melanglang buana ke Eropa, udah bosen dia di Eropa Barat, Eropa Timur segala macam, Eropa Selatan. Gak ada yang PD-nya percaya dirinya setinggi orang-orang Amerika. Mau pemulung sampah, mau itu dia penganggu gembel, mau itu yang eksekutif, itu PD-nya sama tinggi gitu, semua pada percaya diri aja, confidence-nya, mau itu bego atau pinter, mereka yang penting PD gitu. Mungkin kita juga tetap harus ngembangin kualitas kita ya, jangan kita memelihara kebegoan kita juga gitu, kita harus enhance juga gitu kan. Jangan kayak kata Om Kasino ya, bodoh dipelihara, kambing dipelihara gitu ya. Bercandaan zaman dulu. Ya gitu, jadi gak apa-apa, percaya diri aja gitu ya. Terutama coba pusatkan hal-hal yang memang minat lo ya gitu. Your passion, your interest gitu, everything, music, sports, or science, or culture. Dan culture itu bukan selalu terkait soal tari-tarian, musik-musikan, nyanyi-nyanyian gitu, enggak ya. Nggak cuma itu doang. Culture itu ya misalkan budaya sopan santun, misalkan kalau di kita ada budaya salim, di Jawa ada budaya apa, atau misalkan kita makan pakai tangan kanan misalkan gitu ya, itu pun juga budaya. Atau misalkan ada yang kalau bagaimana kita menyambut tamu, memperlakukan tamu, menjamu tamu, itu kan kita punya budaya kita sendiri kan, beda dengan budaya Eropa, Amerika, atau budaya Jepang even gitu, atau budaya Korea segala macam. Oh ya, speaking of Korea, ya kita lihat aja lah, Korea itu kan juga sudah menginfluence terlalu tajam ke seluruh dunia lewat K-popnya atau lewat kosmetiknya gitu ya. Dan mungkin ultimate goalnya ke arah sana, tapi mungkin kita masih jauh dari sana gitu. Bayangkan gue masih inget banget ini, karena cross in my mind aja ya, terlintas di pikiran gue. Agnes Monica itu sebelum dia berkarir musik di Amerika, dia tuh penggemarnya banyak loh di Korea. Dan dia dulu pernah mentas di Korea, gue inget banget tahun 2000-an gitu. Gue kayaknya masih SMA gitu ya. Agnes Monica tampil mentas di Korea dan banyak penontonnya pada riuh, pokoknya inilah ya, heboh gitu, wah gitu. Yang dia nyanyi ini lagu dia gitu ya, lagu dia atau apa gitu. Terus banyak penggemarnya di Korea, dan itu belum ada K-pop. Bayangkan, sebenarnya Indonesia tuh punya potensi besar banget. Itu baru 1-2 orang. Bagaimana kalau kita yang masyarakatnya 270 jutaan, anggaplah yang muda-muda tuh 100 jutaan gitu ya, 100-150 juta. Muda ini yang milenial, Gen Z atau apalah gitu, atau mungkin yang Gen X pun juga silakan ya, very welcome to contribute gitu. Ya kita kalau bergeraknya kompak gitu, menurut gua bisa mempengaruhi banyak hal gitu. Misalkan kita mau, bahkan even politik kita mau memperkenalkan demokrasi Pancasila tuh apa gitu. Walaupun mungkin terlihat kayaknya demokrasi Pancasila itu kayaknya ini ya, nggak clear gitu ya. Kayaknya masih mengawang-awang gitu. Tapi why not kita coba memperkenalkan demokrasi Pancasila dengan cara yang asik gitu ya, dengan cara yang asik, nggak harus lewat formal lane gitu ya, jalur formal, tapi misalkan lewat informal atau lewat casual occasion atau apa gitu. Kita memperkenalkan bagaimana
prinsip-prinsip dan filosofi Pancasila gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan di Amerika kan mereka punya versinya sendiri kan. Di Amerika tuh mereka punya versi sendiri. Bhinneka Tunggal Ika apa tuh? Aduh gue lupa pakai istilah Latin gitu lah ya. Pokoknya ada. Amerika juga punya. Nah, pasti kan ada bedanya walaupun mirip tapi kan ada pembedanya. Kita bisa memperkenalkan Bhinneka Tunggal Ika itu kita itu kayak apa gitu. Dan kita sukses gitu. Misalkan kita sukses walaupun tetap dulu ada konflik, skandal dan segala macam, tapi kita sukses mempersatukan segala macam suku bangsa ras yang sudah menjadi warga negara Indonesia gitu. Itu boleh local pride boleh, tapi ya lu bagaimana local pride itu bisa lu transfer ke global gitu. Gimana caranya bikin mereka tertarik atau mau menerima kan gitu. Itu PR-nya. Gitu sih. Oke, I guess itu aja yang mau gue sampaikan soal diaspora. Mungkin kalau ada mau deeper talk about this, ya nggak tahu lah. Mungkin kalau ada kesempatan gue cari teman, cari kenalan atau apa yang bisa ngobrolin tentang diaspora gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Apalagi ya, mungkin someday gue akan share tentang kenapa sih gue Zer ini setahun lebih nggak podcast lagi gitu ya di 2023, karena memang 2023 dari pertengahan 2022 sampai sekarang itu gue sangat sibuk dan full time di sebuah corporate besar gitu, dan pekerjaan gue nggak sedikit di sana. Sehingga setiap kali gue kerjanya normal gitu ya, kerja dari jam 8 sampai 5 atau jam 9 sampai jam 6 gitu ya, 8 to 5 or 9 to 6 gitu ya. Even kadang-kadang sedikit overtime gitu ya. Biasanya gue selalu kerja tuh selalu di atas, selesainya selalu di atas jam setengah 6 gitu ya. Even selalu di atas jam 5 gitu ya. Dan but I enjoy it gitu ya, because worth it gitu. Apa yang gue dapat bagus, dan gue juga senang apa yang gue kerjakan. Jadi, tapi biasanya walaupun 8 to 5 or 9 to 6, ya udah capek biasanya ya, udah capek gitu. Jadi udah susah untuk mikir gitu ya. Ini kenapa gue bisa take podcast, karena tidak ada efek dari ini juga ya, karena lagi libur panjang, very long weekend dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Makanya lumayan segar pikiran gitu karena lagi nggak kerja gitu. Tapi ya gue lagi ada kerja di sebuah corporate besar gitu ya. Mungkin nanti apakah gue akan cerita di mana corporate-nya, mungkin gue akan lihat sikon. Kalau memungkinkan gue akan cerita gue di mana gitu ya. Tapi yang pasti masih di corporate IT gitu, sebagai project manager gitu. Dan termasuk corporate besar yang Indonesia ini juga sebenarnya menurut gue kadang-kadang masih suka terlalu asik menurut gue itu masih terlalu asik juga di Indonesia, terlalu asik di domestik menurut gue, padahal mereka punya potensi untuk bisa influence, untuk bisa invade secara positif ya, menginvasi atau penetrate market di luar Indonesia atau di luar Asia Tenggara gitu. Dan itu gue lihat belum mereka lakukan secara signifikan atau secara itu gitu ya. Padahal cita-cita mereka ingin menjadikan corporate ini, terutama corporate di mana gue itu ya, karena kan grupnya besar banget, tapi terutama corporate IT yang gue kerja ini, mereka cita-citanya pengen jadi world class organization. Kalau jadi world class organization berarti kan harus dilihat sama orang negara-negara luar dong, harus minimal harus dikenal di global dong. Sementara menurut gue sih belum terlalu dikenal di global ya gitu. Yang orang baru kenal ya grupnya aja, main grupnya aja, grup utamanya aja gitu, kayak gitu misalkan ya. Ya gitu, nanti gue akan cerita tentang apa ya yang benar-benar praktisi gue sekarang, yaitu Scrum Master, Scrum Agile Project Methodology, Agile Methodologies, SDLC, Software Development Lifecycle, Project Management, IT Governance ya gitu. Mungkin ya kalau lagi pengen topik berat, gue akan cerita tentang itu.
di Nazar Podcast. Tapi ini yang gue mau cerita. Dan mudah-mudahan ini karena lagi musim pemilu, pilpres dan pileg, pemilihan presiden Indonesia dan pemilihan legislatif. Before or after February 14, maybe I will talk about politics. Gue mau coba memberikan komentar gitu ya. Karena gue merasa banyak sekali di luar sana ribut berisik, merasa si ini paling benar, 01 benar, 02 benar, 03 bagaimana, 03 lebih baik daripada 02, 01 memberi harapan dan sebagainya gitu ya. For me, menurut gue tiga-tiganya punya kekurangan yang besar dan punya aib yang punya beberapa aib gitu ya. Dan menurut gue juga gue nggak yakin mereka juga benar gitu ya, tiga-tiganya. Legislatif pun juga mungkin lebih banyak harapan, tapi tetap aja potensi korup juga gitu. Gue akan cerita bagaimana pandangan gue. Sebenarnya lebih efektif kalau before 14 February ya, karena sebelum pemilihan ya, mungkin siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan kalian ya. Tapi ya nanti we'll see lah gitu ya. Pasti nanti gue akan memberikan, gue di Narazir Podcast gue akan memberikan pandangan politik gue. Karena kenapa kita juga ngomongin politik, karena politik itu siapa yang kita pilih, pemimpin yang kita pilih itu nanti akan mempengaruhi kehidupan kita selama 4-5 tahun ke depan gitu ya. Akan mempengaruhi kita dalam keadaan nanti buruk atau baiknya gitu ya. Masalah keadilan hukum, masalah penegakan hukum, masalah ya itulah pemerataan ketidakadilan atau keadilan dan sebagainya. Itu pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang menang itu nanti apakah bisa mengayomi dan melindungi warga negara pada umumnya, atau hanya melindungi kelompok-kelompoknya aja gitu, atau hanya melindungi dan mengayomi sponsornya aja gitu, donaturnya. Itu yang menjadi masalah gitu ya. Kalau nanti pemimpin yang kita menangkan itu adalah pemimpin yang buruk atau salah. Oke, gitu aja. I think menurut gua leave comment, karena sekarang kayaknya Spotify udah bisa komen ya. Ada fitur komen. Please leave comment. Really appreciate if you want to comment anything ya, especially as long as not kata kotor, bukan kata kotor, kata kasar ya. Please leave comment gitu. Share your opinion, share your thoughts. Gue bukan orang terkenal, gue sama sekali bukan seleb, walaupun nggak pakai walaupun lah, nggak usah gue cerita. Gue bukan seleb, gue bukan orang terkenal, gue sangat lokal, tapi ya menurut gue why not you talk with me. Gue sangat menghargai, dan gue orang yang senang untuk berdiskusi, yang senang untuk ngobrol gitu ya, baik verbal maupun secara tertulis, written. Kalian nggak akan nyesel lah kalau berdiskusi dan bertukar pikiran dengan gue, karena gue orangnya cukup terbuka dan demokratis gitu ya. Bahkan yang sekarang aja kubu 01, 02, 03 pilpres aja tuh tidak ada tiga-tiganya yang gue bela ya. Gitu, fanatik aja enggak, apalagi gue bela gitu, enggak. Tidak ada. Jadi gue memang berdiri di posisi yang, karena gue sebenarnya berharap ada calon keempat dan kelima gitu. Karena tiga ini tidak memuaskan, sama sekali tidak memuaskan buat gue. Sama sekali tidak memuaskan. Mungkin ada salah satu paslon yang menurut gue oke, layak menjadi presiden, tapi sayangnya orang-orang di belakang dia gak banget lah gitu. Oke, gitu aja dari gue. Thank you for listening Nazir Podcast. Jangan khawatir untuk nggak jangan ninggalin Narazir lah ya. Tetap dengerin aja, nggak apa-apa, walaupun sudah puasa
sudah vakum setahun lebih gitu ya. I'm sorry for that. Kalau kalian ada beri komentar, opinion segala macam, itu akan justru akan menyemangati gue untuk bikin konten baru. Dan hopefully someday I'll make a video podcast gitu ya. Dulu pernah sempat bikin video podcast di era-era pandemi, tapi nggak lanjut karena memang ya gitulah ya, kurang semangat aja. Kalau gue lagi semangat mungkin gue akan bikin lagi along with my friend gitu ya. Oke, gitu dulu dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.